Salam NKRI teman-teman semuanya. Wow, Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menjelaskan capaian keberhasilan kinerjanya selama 100 hari pertama. Tak sia-sia kerja keras selama ini. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, AHY tancap gas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Dan 3 arahan Bapak Presiden. Baik, yang pertama, dimulai dari tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL. Jadi bisa dilihat di depan ini, infografis yang sederhana ini, progresnya tahun 2017 ketika dicanangkan program PTSL ini, ada 46 juta bidang tanah yang terregister. Sudah atau baru, karena sebetulnya ada 120 jutaan bidang tanah. Nah, sehingga ketika itu Bapak Presiden merasa, wah ini harus dipercepat. Kalau business as usual, tidak ada program yang terobosannya kurang begitu, maka tidak akan tercapai di akhir tahun ini peningkatan pendaftaran tanah yang signifikan. Nah, digenjotlah dari sini sampai dengan Februari 110 jutaan. Dan di sini saya menerima data ini dan alhamdulillah dalam 100 hari terakhir berhasil kita tambah 2,4 juta bidang tanah yang terregister. Sehingga hari ini ada 113,3 juta bidang tanah. Mohon doa dan dukungan dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan akhir tahun 2024 ini benar-benar dapat tercapai 120 juta bidang tanah. Ini mendapatkan apresiasi. Sebagai gambaran, memang kita tidak sempurna, masih banyak permasalahan sana-sini, tapi sebagai gambaran dan menjadi perbandingan. Ketika di Washington DC, setelah menghadiri acara World Bank, saya melakukan side meeting dengan semacam kepala BPN-nya Belanda. Saling bertukar pengalaman. Kita tahu mereka termasuk yang paling maju di dunia. Tapi akhirnya dari beliau sendiri menyampaikan, tapi ya memang beda ya. Kami ini senegara Belanda maksimal sudah dilakukan pendataan secara keseluruhan semuanya 8 juta bidang tanah. Nah, Indonesia 120 juta targetnya tahun ini. Sisa kita sekitar 8 juta itu sama seperti satu negara itu. Jadi memang kompleksitas spektrum permasalahan yang kita miliki tentu jauh lebih kompleks. Tapi alhamdulillah karena ini bisa kita lakukan secara progresif, maka kita mendapatkan penghargaan dari Bank Dunia, apresiasi, dan ini disampaikan pada World Bank Land Conference tersebut. Yang berikutnya, lalu apa sih? Why? Why does it matter? Punya sertifikasi sampai sebegitu masifnya. Ini yang kita kejar. Ada nggak nilai tambah ekonominya? Signifikan nggak tambahannya? Dan ternyata ini 100 hari yang kita hadirkan adalah pajak penghasilan 1,4 triliun rupiah. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB ini jumlahnya 5,6 triliun rupiah. PNPB PNBP penerima negara bukan pajak itu kurang lebih 596 miliar rupiah, dan yang paling besar dari hak tanggungan 208 triliun rupiah, sehingga di total agregatnya adalah 215,8 triliun rupiah dalam 100 hari ini. Ini economic value added yang bisa dihadirkan dari segala hal yang kita lakukan tadi. Kita lanjutkan. Nah, ini juga penting. Teman-teman yang suka ikut kegiatan saya pasti sering mengikuti deklarasi kota kabupaten lengkap. Ada yang sudah pernah ikut sama saya? Di Banten misalnya, kemudian ada ya? Nah, ini progresnya. Jadi, per Februari 2024,
itu baru ada 13 kota kabupaten lengkap. Nah, sebelum saya lanjutkan, definisi mengapa sebuah kota atau kabupaten diberikan status lengkap, karena seluruh bidang tanah yang ada di kota atau kabupaten tersebut telah terpetakan dan didata. Mengapa penting? Karena dengan demikian jelas ini memberikan atau sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan-kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan. Ya. Nah, ada 13. Bisa dilihat mana saja di sini. Ada satu di Sumatera Utara, satu di Lampung, satu di Kalimantan Timur, dan selebihnya di Jawa dan Bali. Nah, begitulah capaian kerja Menteri AHY selama 100 hari pertama. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!